kalau kita lihat nanti di 2029 pemilih pemula yang nantinya menyalurkan hak pilihnya itu adalah anak-anak SMP yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SMP begitu. Bisa menggambarkan bagaimana kemudian potret dari budaya Jakarta digambarkan sebagai sebuah macan kemayoran gitu. Ini loh Senayan gitu loh. Jadi tantangan terberat dari sosialisasi di DKI Jakarta itu bukan dalam hal akses, tapi dalam hal bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Entah kenapa hari ini Jakarta sangat panas. Mudah-mudahan suasana hati dan pikiran teman pemilih tetap dingin. Selamat datang di Ngulik, ngobrol untuk pemilu asik, podcast KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tempat ngobrol santai seputar demokrasi, pemilu, dan cerita seru di balik layar pelaksanaan pemilu. Kali ini bersama saya Fikri, telah hadir bersama kami bintang tamu spesial kita hari ini yang akan membahas salah satu tugas penting KPU, yaitu terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bersama kami telah hadir Ibu Astri Megatari, anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih. Selamat datang Bu Astri. Ya. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita bincang-bincang sedikit terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih ya Bu. Oke, sebenarnya nggak spesial banget ya. Oh iya. Tiap hari kan ketemu ya. Tiap hari ketemu ya. Tapi mungkin teman pemilih tidak semua pernah bertatap muka langsung nih dengan Bu Astri. Jadi mudah-mudahan nanti ada banyak hal yang bisa kita gali dalam podcast singkat ini ya Bu Astri ya. Mungkin sebelum kita masuk pembahasan utama kita, izin mungkin boleh dijelaskan sedikit apa sih sebenarnya pendidikan pemilih itu dan kenapa atau tujuannya sebenarnya apa dilakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih khususnya bagi pemilih di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini Bu. Iya, pendidikan pemilih seperti judulnya ya, bahwa memang fokusnya di sini adalah bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi dan menyebarkan pembelajaran kepada masyarakat, khususnya dalam hal ini di wilayah DKI Jakarta, bagaimana proses-proses pemilihan berlangsung, baik itu di pemilu maupun di pilkada. Jadi kalau pendidikan pemilih ini memang fokus utamanya lebih kepada elektoralnya. Bagaimana kemudian pemilih dapat memahami siapa saja penyelenggara pemilu, apa tugas dan fungsinya, kemudian dalam pemilu siapa saja pesertanya, apa saja aturan-aturan mainnya, kemudian bagaimana caranya menyalurkan hak pilihnya, bagaimana cara mereka ikut serta dalam kampanye, atau mungkin nanti ikut serta dalam sebagai penyelenggara pemilu misalnya, sebagai badan ad hoc, karena kan kita juga membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara sampai tingkat TPS. Jadi bahkan menjadi KPPS atau pengawas TPS, bagaimana caranya, atau misalnya mereka ingin punya sebuah lembaga, kemudian mendaftarkan diri sebagai pemantau baik di pemilu maupun pilkada, prosedurnya seperti apa dan aturan mainnya seperti apa. Jadi lebih kepada fokus bagaimana masyarakat ini lebih paham mengenai proses elektoral yang sedang berlangsung begitu. Banyak juga ya Bu tugas-tugasnya. Kita mungkin masuk ke pembahasan ya agak sensitif nih Bu, karena kan KPU sempat dikritik terkait partisipasi pemilih pada saat pilkada khususnya dan pemilu di 2024 yang lalu. Tanggapan Ibu seperti apa nih Bu? Iya, kalau itu kan memang kita memang pahami bahwa itu sebagai sebuah fakta ya, bahwa memang KPU di sini, dalam hal ini KPU DKI Jakarta, sudah melakukan kerja-kerja yang sangat luar biasa. Saya bilang sangat luar biasa, kenapa? Karena saya lihat langsung bagaimana teman-teman di jajaran KPU Provinsi, sampai kabupaten kota, sampai tingkat PPK dan PPS, melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, penuh integritas dan juga profesional. Kita benar-benar mengawasi langsung bagaimana proses tahapan demi tahapan itu berjalan. Baik itu mulai dari pendaftaran partai politik, kemudian pendaftaran peserta pemilu, calon-calon presiden, lalu sampai dengan pilkada ini, bahkan ada kemudian pendaftaran calon perseorangan, verifikasi administrasi dan faktual yang sangat menguras tenaga seperti apa begitu kan. Jadi kemudian fakta bahwa tingkat partisipasi di pilkada kemudian lebih rendah daripada pemilu pilkada sebelumnya di 2017 kalau kita bandingkan apple to apple ya sama pilkada ya. Itu saya rasa kita nggak bisa memotret secara
secara hanya dari tingkat partisipasi pada saat hari pemungutan suara saja. Menurut saya lebih fair jika kita membandingkan dengan kualitas demokrasi yang ada. Itu suatu fakta memang, dan harus kita cari penyebabnya. Bagaimana kemudian partisipasi di DKI Jakarta pada saat Pilkada 2024 kemarin, ada apa nih dengan fenomena ini gitu loh. Banyak pihak yang kemudian menganalisa hal ini. Ada beberapa dari teman-teman masyarakat sipil dan pemerhati pemilu, mereka banyak melakukan analisa dan mengambil kesimpulan misalnya ada kejenuhan karena pemilu dilaksanakan di tahun yang sama, baik pemilu nasional dan pemilu di daerah, yaitu pemilihan kepala daerah. Kemudian ada juga faktor-faktor lain yang banyak dianalisa oleh para pemerhati pemilu. Tapi tentunya hal itu secara empirik perlu kita kaji dengan proper ya, dengan baik begitu kan, sehingga kita bisa menjadikan ini sebagai dasar dan bahan-bahan evaluasi agar ke depan kita bisa merancang sebuah strategi pendidikan pemilih yang mana nanti akan tidak hanya berfokus pada bagaimana pemilih datang ke TPS, tapi bagaimana mereka bisa menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih yang dapat memilah-milah calon-calonnya. Dari sekian banyak calon-calon yang ada, baik calon presiden, wakil presiden, anggota legislatif, DPD, lalu kemudian pemilihan kepala daerah, mereka bisa memilih calon-calon yang sesuai dengan pilihan mereka tanpa ada misalnya intervensi, tanpa ada tekanan dari pihak lain, atau tanpa hal-hal yang berujung misalnya politik uang, ujaran kebencian, dan seterusnya. Itu yang ingin kita ciptakan gitu ke depannya. Jadi satu sisi kita terima fakta bahwa partisipasi kita turun dari pilkada sebelumnya, tapi di sisi lain hal positifnya adalah kita bisa melakukan kajian yang lebih mendalam terkait hal ini, begitu Pak. Itu ya teman pemilih, ada satu hal penting yang mungkin teman pemilih harus pahami juga terkait bahwa salah satu sebenarnya indikator penting dalam keberhasilan sosialisasi pendidikan pemilih ini tidak hanya dari sisi partisipasi masyarakat khususnya pada saat di hari pemungutan suara ya Bu Asri ya. Khusus di Jakarta, di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini, kira-kira hal yang paling sulit dilakukan dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih ini seperti apa Bu? Kalau dibilang sulit sih sebenarnya kita tidak bisa dibandingkan daerah Jakarta dengan daerah-daerah di provinsi lain di Indonesia. Karena kita sebagai ibu kota, sebagai kota metropolitan punya banyak sekali keuntungan-keuntungan. Infrastruktur kita di sini sangat baik dalam hal fisik maupun infrastruktur teknologi, gitu, sehingga hampir seluruh daerah di DKI Jakarta bisa terjangkau oleh namanya seluler ya. Jadi data-data dan segala informasi kita bisa sampaikan. Jadi relatif tantangan terberat dari sosialisasi di DKI Jakarta itu bukan dalam hal akses, tapi dalam hal bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif. Karena mungkin Pak Fikri tahu sendiri, masyarakat DKI Jakarta kan banyak yang kemudian karakternya itu individualis. Kayak mereka sudah terbiasa di masyarakat perkotaan memang cenderung seperti itu, relatif seperti itu. Beda dengan misalnya masyarakat di pedesaan, mereka lebih guyup ya, lebih bisa kalau kita ajak acara sosialisasi itu gampang sekali mengumpulkan orang. Itu beda sekali dengan di Jakarta. Jadi makanya kita perlu inovasi-inovasi tersendiri pada saat itu, baik di pemilu maupun pilkada. Ada cara-cara yang mungkin tidak dilakukan di daerah lain, tapi dilakukan di DKI Jakarta gitu. Kayak misalnya kita bikin acara waktu itu sosialisasi di Car Free Day, gitu kan. Secara kalau misalnya di Car Free Day itu kan tempat di mana titik massa berkumpul sangat banyak gitu loh. Orang masyarakat Jakarta dari berbagai daerah itu berkumpul di pada saat Car Free Day, dan itu cukup efektif kita lakukan pada saat itu, dan kegiatan olahraga bersama itu merupakan hal yang istilahnya nggak akan pernah mati ya kalau di DKI Jakarta ya. Lalu kemudian kalau ditanya tentang sulitnya juga, bagaimana kemudian DKI Jakarta ini punya heterogenitas yang sangat tinggi. Jadi kita punya masyarakat yang datang dari berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang, baik pendidikan, agama, budaya, dan seterusnya. Tapi kita di sini terbiasa hidup di dalam heterogenitas itu. Dan bagaimana kita memanfaatkan heterogenitas itu menjadi sebuah keunggulan
itu juga kita tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian kita merangkul komunitas-komunitas dari berbagai macam suku, agama, kemudian juga teman-teman dari disabilitas, karena kan kita berkomitmen untuk mewujudkan pemilu dan pilkada inklusif. Begitu. Mungkin kalau dari segi geografis yang sulit ya hanya satu daerah ya kan yang ada di kepulauan kan, di mana Pak Fikri tahu sendiri ada satu pulau yaitu Pulau Sabira, itu yang perjalanannya harus ditempuh 6 jam dari pelabuhan gitu kan. Jadi itu tantangan tersendiri bagaimana kita kemudian melakukan sosialisasi dan juga membawa logistik pemilu ke sana begitu. Jadi ya sedikit banyak tantangan-tantangan tersebut dapat dijalani dengan sangat baik oleh teman-teman. Jadi itu satu hal yang merupakan salah satu, kalau saya ya, karena bukan karena saya di sini sebagai KPU ya, tapi saya di sini sendiri merasa sangat bangga gitu dengan bagaimana kerja keras teman-teman di lapangan, baik dari tingkat provinsi, kabupaten kota sampai tingkat kecamatan dan kelurahan, bagaimana mereka profesionalnya dan berintegritas untuk melaksanakan pemilu dan pilkada ini. Iya, mungkin teman pemilih juga bisa diinformasikan nih Bu Asri, kira-kira KPU Provinsi Darus Jakarta ini punya inovasi apa sih yang lebih spesifik lagi untuk bisa menjangkau tadi seperti yang Ibu jelaskan terkait beragamnya pemilih di Jakarta, mulai dari agama, budaya, dan lain-lain. Nah, mungkin inovasi-inovasi secara spesifik yang bisa dijelaskan ke teman pemilih nih yang dilakukan oleh KPU Jakarta untuk bisa menjangkau segala jenis lapisan masyarakat terutama pemilih di Jakarta ini Bu Asri. Sebenarnya sih ini bukan hal baru ya, karena kemarin-kemarin kita juga pernah melaksanakannya ya. Tapi di pilkada kali ini kita juga mencoba untuk masyarakat untuk dapat ikut serta, yaitu dengan sayembara maskot dan jingle. Oh iya. Jadi sayembara maskot dan jingle ini sangat menarik Pak, karena ternyata antusiasmenya cukup tinggi untuk DKI Jakarta. Dan kita menerima sangat banyak referensi-referensi musik untuk jingle ya, yang sangat beragam. Dan itu sebenarnya menangkap bagaimana potret karakteristik masyarakat DKI Jakarta. Dan kita cukup kaget ya mendengar kiriman yang musik-musik yang dikirim oleh para peserta itu, karena ternyata kreativitasnya mereka itu sangat baik gitu loh. Kita nggak menyangka bahwa kemudian mereka bisa kepikiran untuk membuat variasi jenis musiknya seperti itu. Padahal kan kalau kita bicara tentang jingle biasanya musiknya membosankan gitu kan. Tapi kemarin kita mendapat kiriman dan peserta-pesertanya sangat-sangat baik gitu karya-karyanya. Kemudian juga kita mengadakan sayembara maskot, itu juga bisa menggambarkan bagaimana kemudian potret dari budaya Jakarta digambarkan sebagai sebuah macan kemayoran gitu. Ini loh Semayar gitu loh. Jadi bagaimana kemudian karakteristik masyarakat Jakarta yang sangat tangguh, kemudian sangat tapi di satu sisi juga luas dan gampang bergaul dengan berbagai jenis heterogenitas itu, kemudian digambarkan dalam sebuah sosok macan yang memang macan kemayoran yang memang digambarkan memang itu sebutan dari pahlawan Jakarta zaman dulu gitu kan. Jadi bagaimana kemudian sisi-sisi budaya itu dikemas dan dituangkan sehingga itu jadi relate dengan masyarakat DKI Jakarta. Mungkin itu salah satu contoh kecilnya. Unik ya Bu, walaupun tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lain, tetapi Jakarta itu memiliki keunikannya sendiri ya Bu. Iya betul. Pernah ketemu hal aneh Bu dalam hal sosialisasi? Ada hal mistis atau mungkin yang sedikit mengusik gitu, sesuatu yang mungkin di pikiran Bu Asri. Kenapa saya jadi KPU ya gitu? Sebenarnya bukan aneh sih. Saya sebenarnya sempat merasa kaget, shock gitu kan. Waktu itu saya ingat tuh awal saya menjabat sebagai KPU DKI Jakarta, saya dilantik bulan Mei, lalu kita menjalani orientasi tugas. Setelah itu praktis Juni itu baru benar-benar terjun untuk melanjutkan tahapan pemilu pada saat itu. Kebetulan saya itu waktu itu dilantik di tengah-tengah tahapan. Jadi waktu itu sedang berjalan tahapan pendaftaran peserta pemilu yang merupakan pendaftaran calon anggota legislatif. Bulan Mei saat itu ya, bulan Juni 2020. Awal Juni, dan itu pada saat baru tahapan pendaftaran. Jadi seluruh partai politik proses pencalonan itu mendaftarkan calon legislatifnya, kemudian calon DPD-nya. Di situ saya kaget karena ternyata penutupan pendaftaran itu benar-benar literally di jam 23.59. Saya pikir itu cuma bercanda. Tapi ternyata benar-benar saya itu harus standby sampai di pukul 23.59 itu, karena
biar bagaimanapun juga berita acara itu harus ditandatangani oleh seluruh komisioner. Betul. Jadi ketika ada penutupan pendaftaran itu pun masih ada beberapa partai politik yang masih melengkapi administrasi dan juga kelengkapan-kelengkapan dari dokumen dokumen calon-calon anggota legislatif mereka, karena kan partai LO Parpol kan yang mendaftar gitu kan. Jadi saya cukup shock dan itu kali pertama ulang tahun saya dirayakan oleh teman-teman dari KPU DKI Jakarta persis tengah malam. Persis tengah malam. Jadi itu sebuah dan posisi di kantor ya, dan Bu? posisi di kantor. Jadi saya ingat banget tuh yang nyelamatin saya itu ketua-ketua DPD partai politik Iya. gitu loh. Jadi itu sebuah pengalaman yang unik dan pengalaman spesial lah buat saya. Bisa disebut pejuang 2359 nggak sih, Bu? Pejuang 2359 bisa. Karena setelah itu ternyata memang setiap penutupan pendaftaran memang terhitungnya memang 2359 gitu. Nah, mungkin hal-hal itu tuh sih yang nggak banyak diketahui sama publik ya. Kita bagaimana kita standby sampai 2359 dan nggak 2359 loh Pak. Kita pulang jam 3 pagi loh. Karena kan kita harus menyelesaikan proses pembuatan berita acara dan seterusnya. Jadi itu sih Pak yang merupakan nggak mistis ya. Tapi nggak capek, Bu? Capek, semua capek pasti. Tapi begini, masalah pekerjaan-pekerjaan untuk penyelenggara ini kan kita tahu bahwa tantangannya itu bukan hanya fisik tapi juga mental juga ya, dan itu diperlukan memang sebuah tim yang solid gitu. Jadi penting sekali kerjasama tim yang solid karena kita saling menjaga di sini. Bagaimana kita menjaga dinamika di dalam lembaga, kemudian juga kita juga harus melakukan pembinaan juga kepada jajaran kita di kabupaten kota, kecamatan, di PPK di kecamatan dan PPS di tingkat kelurahan. Jadi saya rasa kalau misalnya kita dibilang capek, tapi karena kita mengerjakannya secara bersama-sama dan saya di dalam suatu ekosistem dan lingkungan yang sudah terstruktur dengan sangat baik, saya merasa sangat terbantu begitu. Jadi kalau dibilang lelah mungkin klise kalau saya bilang enggak gitu. Saya nggak merasakan itu gitu. Karena teman-teman kita mengerjakannya bersama-sama begitu. Berarti fisik, hati, mental aman ya, Bu? Aman. Selama di KPU ya? So far aman. Aman. Cuman nggak tahu ya hal-hal yang lain ya, Bu, terkait pelaksanaan tugas, tetapi khusus di divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih ini memang banyak sekali hal-hal yang mungkin baru ditemukan di Jakarta ya, Bu, dan itu tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain. Betul. Menarik sekali ya pembicaraan kita dengan Bu Astri dan tidak terasa waktu kita berjalan begitu cepat ya, Bu. Terakhir harapan Ibu nih terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih di Jakarta, khususnya nanti pelaksanaan tugas KPU di Provinsi Darus Jakarta ini, Bu. Ya, harapan saya tentunya masyarakat DKI Jakarta ini bisa membantu program-program KPU ke depan gitu. Jadi bukan hanya pada saat tahapan pemilu dan pilkada saja, tapi di masa-masa sebelum tahapan ini bisa secara aktif untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan KPU. Karena begini, karena di masa-masa non tahapan inilah sebenarnya saat-saat kita untuk menguatkan apa yang namanya kemudian pondasi-pondasi demokrasi. Karena menurut saya dasar itulah yang penting sebenarnya kita tanamkan, bahkan sejak dari dini. Kalau kita lihat nanti di 2029, pemilih pemula yang nantinya menyalurkan hak pilihnya itu adalah anak-anak SMP yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 3 SMP begitu. Artinya apa? Artinya pendidikan pemilih ini jangan kemudian kita hanya lakukan pada saat mendekati pemilihan. Tapi sedari dini pun kita kalau misalnya anak-anak kita atau teman-teman dan saudara kita yang dari duduk di bangku SMP, SMA, mulai dari sekarang mulai ditanamkan untuk bagaimana kemudian peduli dengan proses politik di Indonesia, paling tidak dasar-dasarnya saja, lalu juga kesadaran mereka, membangkitkan kesadaran mereka untuk memilih begitu. Mungkin itu. 3 tahun sebelum cukup ya, Bu ya, waktunya ya? 3 tahun sebelum, insya Allah cukup. Cukup ya, kita Bu. lihat, mudah-mudahan kita berharap bersama pelaksanaan pemilu di 2029 akan jauh lebih baik. Ya, kita tahu sendiri bahwa tidak ada hal yang sempurna. Tapi kita dari pembelajaran dari pemilu-pemilu yang sudah kita laksanakan dari kemarin 2004, 2019, 2014 dan seterusnya, kita melihat tren ke arah sini semakin baik, semakin berintegritas dan teman-teman penyelenggara juga semakin profesional gitu. Dan kita harapkan di 2029 penyelenggara pemilu akan menjadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih Bu Astri, ini waktunya harusnya kita ngobrol lebih panjang nih karena banyak hal yang bisa digali dari sosialisasi dan pendidikan pemilih ini ya Bu Astri. Berarti nanti ada part 2-nya. Ada part 2. Tapi nanti kalau kepanjangan di part 1
takutnya malah ganti channel ya. Oh iya, benar-benar. Sekali lagi terima kasih Bu Astri atas Ya, kedatangannya. Kami berharap apa yang disampaikan Bu Astri juga nanti menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan tidak hanya dari sisi pelaksanaan pemilu menjadi lebih baik, tapi tentu saja partisipasi dari pemilih, masyarakat khususnya masyarakat Jakarta bisa tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga bisa menjadi penyelenggara. Ini yang penting ya Bu ya, keterlibatan masyarakat untuk bisa menjadi bagian penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di pemilu berikutnya. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama anggota KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Ibu Astri Megatari. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini dapat membuka wawasan serta memberikan insight bagi teman pemilih tentang bagaimana sosialisasi pendidikan pemilih itu dilakukan. Demikian edisi Ngulik hari ini. Terus saksikan edisi Ngulik berikutnya, tentu saja dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah mengikuti channel YouTube kami, dan kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.